wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita juga limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi Al-Quran hadis. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, di sini kakak ingin tahu terlebih dahulu nama dan alamat dari teman-teman semua. Mungkin bisa dimulai dari yang pertama, namanya siapa, alamat, terus hobinya apa gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desir Ansori. Saya dari Meriam. Hobi saya main futsal, Pak. Main futsal ya. Untuk yang kedua, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrianis. Saya dari Cibinong, dan hobi saya itu baca komik. Pak yang ketiga, Perkenalkan, nama saya Jadid Haji Nasrullah. Saya dari Jemplang, dan untuk hobi saya itu menonton film anime. anime apa tuh? Anime Naruto. Oh, Naruto, mantap. Itu yang terakhir siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Delmi Al-Haidar, asal dari William. Tepatnya Hobinya? Siti. Hobinya apa tuh? Hobi saya menulis. Novel. Ya, betul. Jadi, Mantap. Berarti rajin ya anaknya tuh. Masya Allah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan teman-teman siapkan buku dan juga alat tulisnya. Dan nanti di akhir akan kakak tanya satu persatu mengenai materi yang mana telah disampaikan nantinya. Untuk pembelajaran pertama yaitu makanan yang halal dan baik. Nah, dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman telah diatur dengan detail. Nah, jadi dalam ajaran Islam itu mengonsumsi makanan atau minuman itu telah diatur secara detail sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi semuanya itu telah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, ada beragam makanan dan juga minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, jadi di dalam Islam itu ada makanan yang memang halal untuk dikonsumsi dan juga haram untuk dikonsumsi. Nah, makanan dan minuman yang halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Nah, jadi di dalam Islam itu makanan dan minuman yang halal itu makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang mana ketentuannya itu sudah menurut syariat Islam. Jadi makanan dan minuman di luar syariat Islam itu adalah diharamkan atau tidak diperbolehkan. Nah, dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal dan hanya sedikit saja yang diharamkan atau dilarang dikonsumsi. Nah, jadi di dalam Islam juga ada beberapa makanan yang mana halal dikonsumsi atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan itu juga ada makanan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya apa, Pak? Makanan yang dilarang konsumsi? Ya, contohnya makanan yang haram untuk dikonsumsi misalkan daging babi. Nah, itu daging babi adalah sejenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, selain daging babi itu mungkin kayak makanan-makanan yang mana berasal dari misalkan hewan yang bertaring. Nah, Seperti apa, Pak?
seperti harimau misalkan ya. Anjing Pak. Nah iya anjing no. Anjing itu haram untuk dikonsumsi karena dalam Al-Quran juga kan disebutkan ya mengenai hewan-hewan yang memang larang untuk dikonsumsi. Nah, hal ini harus kita perhatikan dengan baik. Karena apa ya? Sebab aneka makanan dan minuman yang kita konsumsi sesungguhnya akan membentuk karakter. Nah, jadi setiap makanan yang kita konsumsi tersebut akan mendeskripsikan kita atau membentuk karakter atau kebiasaan kita. Misalkan contoh sederhananya, contohnya misal ada seseorang nih yang memang senang mengkonsumsi minuman alkohol. Nah, maka dari itu efek dari kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang beralkohol itu dia akan tampak gemetar. Nah, jadi ketika dia memang mengkonsumsi alkohol, dia akan gemetar, terus mudah marah, emosinya tidak stabil. Nah, yang demikian itu merupakan bukti sederhana dari pengaruh makanan terhadap jiwa seseorang. Nah, jadi diharapkan kepada teman-teman ya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan gitu, karena tidak baik. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri makanan yang baik dan juga halal. Makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi merupakan makanan yang halal, baik dari segi zatnya, cara memprosesnya, dan halal dari cara ia memperolehnya. Ini yang pertama, makanan dan minuman yang halal dari segi zatnya. Nah, jadi makanan yang halal dari segi zatnya itu merupakan makanan yang mana tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Misalkan seperti darah, daging babi, bangkai, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi semisal ada makanan yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, ataupun yang lainnya, sebaiknya kita hindari. Nah, karena itu semua merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, makanan dan minuman yang halal dilihat dari cara memprosesnya. Nah, jadi makanan yang halal atau bisa dilihat dari cara memprosesnya itu yaitu merupakan makanan yang diproses dengan cara diajarkan oleh syariat Islam. Nah, jadi semisal kita motong ayam nih, motong ayamnya tersebut tidak sekedar kita cuma potong gitu, tapi ada aturannya juga. Nah, aturannya itu sudah diajarkan dalam syariat Islam. Nah, yang ketiga, makanan dan minuman yang halal dilihat dari cara memperolehnya. Nah, jadi kita juga bisa melihat dari mana makanan maupun minuman yang kita makan itu dari cara memperolehnya. Semisal nih, ketika kita memakan makanan dari hasil mencuri, nah mencuri, menjara ataupun menipu, nah tersebut merupakan makanan yang halal tapi makanan yang baik, tapi cara memperolehnya itu tidak halal. Nah, itu disebut makanan yang baik namun tidak halal. Nah, ada juga ayat Quran yang menerangkan mengenai makanan dan minuman yang halal. Yaitu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan juga ayat 169 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal. Nah, dalam ayat di sini memerintahkan kita agar kita senantiasa memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Nah, yang terdapat di muka bumi. Nah, jadi kita diharapkan agar mengkonsumsi
setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, jadi dalam ayat ini setan itu hanya menyuruh kita gitu agar berbuat jahat dan keji. Nah, itu juga bisa masuk ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal atau tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, itu merupakan godaan dari setan atau setan yang menggoda kita agar tergoda dengan makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nih, baik teman-teman, sekarang ada pun penjelasan dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Nah, sudah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai manusia agar senantiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Nah, makanan dan minuman yang halal merupakan makanan yang diperbolehkan oleh agama. Nah, dalam artian ketika memang ada suatu makanan ataupun minuman yang mana tidak diperbolehkan dalam agama, nah itu hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi atau tidak baik. Nah, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama, baik karena zatnya maupun hakikatnya. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini turun berkenaan dengan kebiasaan satu kaum yang terdiri atas Bani Saqif. Nah, jadi ayat ini tuh turun berkenaan karena kebiasaan dari kaum Bani Saqif ini. Jadi ketika kebiasaan kaum Bani Saqif ini, maka ayat ini turun. Bani Amir bin Sasa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudin. Nah, mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri. Nah, jadi Bani Saqif, Bani Amir bin Sasa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudin ini mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang. Nah, jadi mereka telah mengelompokkan jenis-jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri. Nah, di antaranya bahira. Nah, jadi bahira itu merupakan unta betina yang mana telah beranak 5 kali. Nah, dan anak kelima itu jantan. Nah, jadi bahira ini merupakan unta betina yang mana telah beranak atau memiliki anak selama 5 kali. Dan anak yang kelimanya itu berjenis kelamin jantan. Nah, itu adalah jenis binatang yang diharamkan menurut Bani Saqif atau sama yang lainnya tadi. Lalu dipotong telinganya. Nah, jadi ketika bahira atau unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan lalu dipotong telinganya itu diharamkan. Nah, menurut Bani Saqif dan lainnya. Dan wasilah. Nah, jadi wasilah di sini merupakan domba. Jadi wasilah itu merupakan domba yang beranak. Nah, jadi domba tersebut telah beranak berjumlah 2 ekor. Nah, jadi salah satu anaknya itu berjenis kelamin jantan dan yang satunya lagi betina. Nah, jadi hal tersebut merupakan hewan-hewan yang mana diharamkan menurut Bani Saqif dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan dari ayat 169. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi teman-teman, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 169 ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan nih bahwa setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan, nah serta perbuatan keji dan juga mungkar. Nah, selain tidak rela bila ada seseorang manusia yang beriman kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, nah setan itu selalu membujuk manusia
Nih, jadi di sini tuh setan tuh jadi tidak rela ketika emang kita beriman kepada Allah terus taat kepada Allah. Nah, jadi setan ini selalu menggoda kita agar mengarah ke arah yang tidak baik. Nah, ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan. Nah, jadi ayat ini juga berkesinambungan atau memiliki hubungan juga atau berkaitan erat. Nah, yang mana setan juga bisa membujuk kita dalam hal-hal mengkonsumsi makanan. Semisal nih, ketika kita melihat sesuatu yang mana emang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita penasaran tuh, gimana sih rasanya gini. Nah, otomatis kita kan tergoda nih. Nah, hal tersebut yang disukai oleh setan, yang mana setan itu merupakan musuh yang sangat berat gitu bagi kita. Nah, pada puncaknya setan akan berusaha agar manusia mau mengatakan suatu hal tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tidak ketahui. Nah, dalam artian manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, umpamanya perkataan tidak ada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya itu tidak terkontrol dan hatinya membatu yang mengakibatkan dirinya kelak tersesat. Ya, jadi setan tuh terus menggoda manusia gitu agar tidak taat kepada Allah dan mendekati perbuatan-perbuatan yang mana emang dilarang oleh agama. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya bahwasanya diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustafa Al-Himsi Al-Muhammad bin Hab dari Az-Zabidi, dari Marwan bin Rubah At-Taglibi, dari Abdurrahman bin Auf, dari Al-Miqdan bin Madikain, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwasanya ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir yang dari harta orang-orang kafir yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya. Nah, jadi di sini sudah jelaskan dalam hadis tersebut ada kalanya makanan yang tidak halal untuk dikonsumsi itu antara lain hewan buas yang memiliki taring. Nah, dalam artian tadi kan singa, anjing kayak gitu, harimau. Nah, kalau ada jinak, barang temuan. Nah, jadi barang temuan juga kalau misalkan barang temuan dari harta orang kafir itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menurut hadis ini dilarang gitu. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang selanjutnya adapun penjelasan mengenai hadis riwayat Abu Dawud tersebut, yang mana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi ini, yakni hewan buas kan yang tadi yang bertaring. Selain itu Rasulullah juga menyebutkan nih. Jadi Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama keledai jinak. Nah, jadi keledai jinak itu merupakan makanan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang temuan. Nah, jadi barang temuan dari orang kafir itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali emang dia sudah tidak membutuhkannya. Al-Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci ketentuan tentang hewan tersebut. Nah, jadi menurut keduanya itu hewan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW
Nah, jinak ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam. Nah, jadi hewan yang memiliki taring atau kuku tajam itu disebut jinak. Nah, termasuk juga serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Nah, maka semua itu haram untuk dikonsumsi. Itu merupakan pendapat dari Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qayyim. Nah, di sini juga Imam Ibnu Abdul Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini. Nah, jadi di sini juga Ibnu Abdul Bar juga menambahkan beberapa jenis hewan itu yang termasuk pada kriteria yang mana telah disebutkan di atas. Nah, yang pertama gajah dan juga anjing. Nah, jadi gajah di sini juga merupakan hewan yang diharamkan menurut Ibnu Abdul Bar. Nah, beliau bahkan tidak sekedar melarang untuk mengkonsumsinya, melainkan beliau juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut. Nah, jadi dalam hadis di sini juga Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwasanya kita itu tidak hanya dilarang untuk mengkonsumsi hewan-hewan yang telah dijelaskan di atas, namun kita juga hendaklah dianjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut, karena itu tidak ada manfaatnya gitu bagi kita. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa kakak sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, seperti perkataan yang awal, kita akan mereview kembali kan apa yang telah teman-teman simak atau teman-teman pahami dari pembahasan yang telah kakak sampaikan ini. Nah, mungkin dimulai dari saudara Hilmi. Nah, apa tuh yang saudara Hilmi pahami mengenai materi Al-Quran hadis mengenai makanan yang baik dan halal? Jadi yang saudara Hilmi pahami itu apa gitu yang Ya, yang saya pahami nih tentang makanan yang halal dan yang haram. ya apa tuh? Pertama itu yang halal, makanan yang boleh dimakan gitu, yang sudah ada nih dibolehkan dalam Al-Quran. Contohnya apa tuh? Contohnya seperti apa, teh, cilok, yang mengandung bahan-bahan itu yang halal, baik itu dalam apa sih segi ini mendapatinya gitu kan, ataupun membuatnya gitu. Jadi apa ya? Jadi makanan yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran gitu ya, yang halal. Iya. Itu aja. Ya mungkin ada gitu. Nah, yang sekarang nih saudara jadi deh. Apa nih yang ditambah gitu, yang dipahami dari pembelajaran tadi itu? Jadi yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini, kita kan sekarang berbicara makanan yang baik dan halal ya. Ya. Nah, yang saya pahami sama seperti saudara ini tadi, bahwasanya makanan halal itu makanan yang dimana zat pembuatannya maupun mendapatkannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Itu makanan halal ini kita bisa memakannya dan mengandung nilai-nilai yang bagus, yang positif kepada diri kita sendiri. Apabila makanan haram, nah makanan haram itu makanan di mana zat pendapatannya lalu cara-caranya itu dengan cara-cara yang buruk. Nah, dari cara-cara yang buruk itu maka adanya keharaman untuk kita memakannya seperti itu. Berarti apa? Ada lagi gitu. Kelihatannya saudara Jadid nih tipe pembaca gitu ya.
Sebaliknya, kalau misalkan kita makan makanan yang haram, entah itu dari zatnya maupun cara mendapatkannya, itu akan mendatangkan hasutan setan. Jadi setan itu gampang menggoyahkan hati kita gitu, agar terjerumus ke dalam dosa. Itu aja sih. Yang cukup baik dari Pak Hari ya, dia menyimak dengan baik juga. Kemudian yang terakhir saudara Yasir, bagaimana yang kamu pahami itu mengenai materi yang telah disampaikan barusan? Ya mungkin dari yang tadi Bapak sampaikan, jelas yang makanan yang baik itu, makanan yang halal itu yang telah ada dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ayatnya 198 Pak. Iya, betul. Ada makanan yang haram itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Di situ juga dijelaskan kan, umat Muslim itu hanya boleh memakan makanan yang baik dan halal saja. Mungkin itu saja. Iya. Nah, cukup bagus ya. Berarti teman-teman semua menyimak atau memperhatikan penjelasan